Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan di tempat yang lain. Kawan-kawan sekalian, jika kehidupan kita ini diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, hidup kita ini membutuhkan istirahat. Istirahat artinya kita berhenti sejenak dari menjalankan aktivitas kita sehari-hari, tergantung kepada durasi pekerjaan yang kita lakukan. Kalau kita bekerja di kantor, maka kita membutuhkan istirahat. Jika kita bekerja di sawah atau di kebun, kita membutuhkan istirahat juga. Hari-hari kita apapun kegiatannya, kita tidak bisa terus-menerus mengerjakan sesuatu tanpa henti, tanpa istirahat. Jadi, hidup kita ini perlu berhenti sejenak, perlu beristirahat. Sebagaimana sebuah perjalanan, istirahat itu kegunaannya adalah untuk memulihkan kembali tenaga mental yang kita gunakan selama kita menjalankan kegiatan-kegiatan. Bayangkan kalau kita dalam perjalanan melalui sebuah jalan raya dalam jangka waktu beberapa jam atau bahkan lebih dari 10 jam tanpa istirahat, maka pasti kita akan capek, kita akan letih, dan kita nanti akan kesulitan mengendalikan diri kita, baik diri kita secara fisik maupun diri kita secara psikologis, secara mental, secara kejiwaan. Disitulah pentingnya istirahat. Lalu, bagaimana bentuknya istirahat? Ya, bentuk dasar istirahat itu adalah berhenti. Kalau kita berjalan, maka kita berhenti dulu berjalan. Kalau kita berlari, berhenti dulu berlari. Bisa duduk. Duduk itu adalah bentuk dari istirahat. Bisa duduk di kursi, bisa duduk bersila, lesehan, bisa duduk di lantai. Orang Jawa menyebutnya lesehan. Bisa juga tidur. Tidur itu bentuknya rebahan, ya, menelentangkan badan kita di lantai yang datar, apakah itu di atas kasur, di atas permadani, di atas tikar, dan lain sebagainya. Itu tidur. Lebih optimal lagi memang memejamkan mata lalu tertidur. Ada orang yang membutuhkan cukup 5 menit tidurnya. Ada yang perlu setengah jam, ada yang 1 jam. Tergantung dengan kondisi kita masing-masing. Pada waktu istirahat apa yang kita lakukan? Boleh saja kita melakukan sesuatu, umpamanya untuk membangkitkan kembali energi kita, minum, makan, ngopi-ngopi umpamanya. Atau sekedar bercengkerama dengan teman-teman, dengan orang lain untuk santai sejenak, meninggalkan aktivitas rutin kita yang sedang kita jalani.
Baik itu yang kita jalani di kantor, di ladang, di rumah, atau di mana saja. Jadi pada saat istirahat masih ada aktivitas yang boleh kita kerjakan. Tetapi dia lari keluar dari rutinitasnya. Keluar dari garis pekerjaan utama yang sedang kita jalani. Itu istirahat. Kawan-kawan sekalian, Islam mengajarkan berbagai bentuk istirahat. Pertama, kita pasti mengenal iktikaf. Iktikaf itu salah satu fungsinya adalah istirahat. Istirahat baik secara fisik maupun secara batin. Selain iktikaf apa? Sholat 5 waktu sehari semalam itu bentuk istirahat fisik dan batin kita. Jadi kalau kita sholat jangan ngebut, jangan buru-buru. Kita harus nikmati dia sebagai istirahat. Berdirinya yang lama gitu. Rukuknya yang sempurna. Sujud demikian juga, sujudnya yang benar-benar sujud, bukan hanya nempelkan kening atau menempelkan muka kita ke lantai atau ke sajadah. Jadi di dalam Islam ada 5 kali istirahat setiap hari. 1 tahun 1 kali ada siklus istirahat yang lebih total lagi disebut sebagai puasa Ramadan. Orang yang tidak menjalankan puasa Ramadan itu berarti dia tidak melaksanakan istirahat untuk kehidupannya. Ada yang rutin bisa kita lakukan dan itu sangat efektif untuk memperbaiki kehidupan kita sehari-hari, yakni duduk zikir. Berzikir itu adalah salah satu bentuk istirahat yang diajarkan oleh Tuhan di dalam agama Islam. Jadi kehidupan kawan-kawan sekalian dituntun oleh ajaran agama Islam untuk beristirahat. Fungsi ibadah dalam hal ini adalah istirahat terhadap rutinitas pekerjaan kehidupan dunia kita yang bisa jadi kita lupa. Karena kita lupa kerja terus, ngejar kehidupan dunia terus, lalu kita capek. Kalau capek maka ibarat nyetir mobil atau mengendarai kendaraan sepeda motor, kita bisa oleng, kehilangan kendali, tidak fokus. Jadi orang yang tidak beristirahat justru akan mencelakakan dirinya sendiri, akan menganiaya dirinya sendiri. Itu merugikan kehidupannya, merugikan perjalanannya. Bagaimana disebut merugikan? Perjalanannya bisa terganggu, perjalanannya bisa tidak tepat waktu, perjalanannya bisa nggak nyampe, tidak sampai kepada tujuan. Nah, ini kawan-kawan sekalian, sebetulnya logika sederhana terhadap hidup kita ini perlu istirahat. Seperti halnya kita mengendarai kendaraan dalam sebuah perjalanan harus istirahat. Sudahkah kawan-kawan, saya dan kita semua mematuhi disiplin ini
untuk istirahat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu kita lupakan, hati-hati. Nanti kita dipaksa oleh Tuhan untuk istirahat selamanya. Mudah-mudahan bermanfaat perbincangan singkat seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.